orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat itu bisa mengerjakannya tanpa ada pemaksaan atau dalam artian tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesehatan sehingga bisa mengikuti syiar Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, insyaallah. Materi pembahasan kita pada pagi hari ini tentang sunanus shalat. Lis salati sunanun yatlubu minal musalli fi'laha ala ghairi sabilil hatam, bihaitsu yazdadu thawabus shalah bi fi'liha wa la iqaba ala tarkiha. Dalam sholat itu terdapat beberapa sunnah yang diharapkan musolli, orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat itu bisa mengerjakannya tanpa ada pemaksaan atau dalam artian tidak wajib. Bihaitsu yazdadu thawabus shalah, agar pahala sholat itu bertambah dengan melaksanakannya. Wala iqaba ala tarkiha, dan tidak ada hukuman atau pengurangan pahala kalaupun itu tidak dikerjakan. Wa hadhihi sunan tuaddi qabla shalah wa fi asna'iha wa uqbaha. Dan sunnah-sunnah ini dapat dikerjakan sebelum sholat, ketika sedang sholat, ataupun sesudah sholat. Yang pertama, as-sunanul lati tuaddi qabla shalah. Ya, sunnah yang dapat dikerjakan, yang dikerjakan sebelum sholat. Semisal wahya al-adhan wal iqamah, adhan dan iqamat, wa ittikhadus sutrah, dan juga mencari sutrah amamah, maksudnya ittikhadus sutrah amamahu, atau mencari pembatas, ya, pembatas ketika sedang sholat. Tahulu bainahu wa bainal mari. Untuk apa? Untuk membatasi antara orang yang sedang sholat itu dengan orang yang akan berjalan di depannya. Seperti jidarin, semisal ada tembok. Waso, ataupun bisa menggunakan tongkat. Aukana yasutu amamahu kasajadah, bisa juga dibatasi, dibentangkan menggunakan sajadah, wa nahwuha, dan semisalnya. Fa'id lam yajid qadun hatta, kalau tidak menemukan apa-apa bagaimana? Ya cukup dibatasi gitu saja. Ya. Yang kedua, as-sunanul lati tuaddi asna as-shalah, sunnah yang dikerjakan ketika sedang sholat. Tangqasimu ila qismain, ab'ad wa hay'at. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at. Fal ab'ad kullu ma yujbiru tarkahu fi sujudi sahwi
fi akhir shalah. Sunnah ab'ad itu mengharuskan orang yang meninggalkannya itu harus mengerjakan sujud sahwi pada akhir sholat. Wal hayat, sedangkan sunnah hayat kullu ma la yujbiru tarkahu bisujudis sahwi. Kalau sunnah hayat itu orang yang meninggalkannya tidak harus mengerjakan, tidak apa-apa, artinya tidak apa-apa kalaupun tidak mengerjakan sujud sahwi. Apa itu sunanul ab'ad? Sunanul ab'ad salat wahya. Sunah-sunah ab'ad salat itu diantaranya adalah at-tasyahud awal. Tasyahud awal. As-salatu ala nabi aqba tasyahud al-awal. Baca salawat nabi sesudah tasyahud awal. Yang ketiga al-julus li tasyahud awal. Duduk untuk tasyahud awal. Yang keempat as-salatu ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud al-akhir. Salawat untuk keturunan kanjeng Nabi, ali saudara kerabat kanjeng Nabi ba'da tasyahud al-akhir, sesudah tasyahud akhir. Yang kelima al-qunut 'inda al-i'tidal ma'ruf ba'asaniya ma'ruf rakaah asaniya fi salat subuh, atau yaitu membaca qunut ketika i'tidal pada rakaat kedua di salat subuh. Wa fi akhiri rak'atin minal witr fi nisfi tsani min Ramadan. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ada juga yaitu pada akhir rakaat dalam sholat witir ketika memasuki nisfu tsani min Ramadan. Artinya nisfu tsani Ramadan apa? Sudah masuk tanggal liburan itu biasanya menggunakan belasan, makanya nisfu tsani. Nisfu tsani sudah masuk belasan terakhir itu 17 ke atas biasanya. Itu biasanya sudah mulai banyak yang menggunakan witir pada bulan Ramadan, pada sholat Ramadan di bulan Ramadan itu. Ya, itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. An Anas radhiyallahu anhu qala mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya ya. Yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Bahwa Rasulullah itu melakukan qunut pada salat subuh itu sampai beliau meninggal dunia. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Sunanu ab'ad salat. Sunah-sunah ab'ad dalam salat. Yang pertama wahya at-tasyahud al-awwal, yaitu tasyahud awal. Yang kedua as-salatu ala nabi akibat tasyahud al-awwal, yaitu salat kepada Nabi sesudah tasyahud awal. Yang ketiga al-julus di tasyahud al-awwal, yaitu duduk untuk tasyahud awal. Yang keempat as-salatu ala alin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud al-akhir, yaitu salawat kepada kerabat kanjeng Nabi sesudah tasyahud al-akhir. Dan yang kelima adalah al-qunut indal i'tidal min ar-raka'at tsaniyah fi shalat subuh, yaitu qunut pada i'tidal yang kedua dalam salat subuh. Wa fi akhir raka'ah min al-witr, atau juga kalau meninggalkan qunut pada witir di nisfisani min Ramadan. Pada bulan Ramadan itu di akhir bulan Ramadan sering ada sholat witir dibarengi dengan diadakan qunut. Sedangkan sunnah hayat, sunanu hayat salat, sunnah hayat salat wahya. Yang pertama raf'ul yadain inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa rafa' minhu.
yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, wa inda ruku, dan juga ketika ruku, dan juga wara'afu minhu, dan juga ketika i'tidal. Yang kedua, wat'u yadihi al-yumna ala dhahri yadihi al-yusra fil wuku. Ketika berdiri, tangan ini menyentuh tangan ini, biasanya kan gini ya, bersendekap itu, menaruh tangan di atas tangan yang kiri. Yang ketiga, an-nazar ila maudhi sujud. Mata ini, pandangan kita menatap pada tempat sujud kita. Itu termasuk sunnah hayat. Yang keempat, iftitahus shalah. Iftitah dalam salat pada takbir bi qiraatit tawajjuh. Yang sering kita baca itu, ini wajah tuh ya. Terus yang kelima, al-isti'adzah ba'da tawajjuh. Setelah baca takbir itu iftitah tadi, setelah itu kita baca ta'awudz. Itu juga termasuk sunnah ayat. Yang keenam, al-jahru bil qira'ah fi maudhi'ihi wal isra' fi maudhi'ihi. Jadi menerangkan bacaan, melantangkan suara dalam bacaan itu ketika waktu-waktu sholat yang memang diperbolehkan untuk membaca dengan terang, dan juga menyembunyikan bacaan itu, tetap dibaca tapi suaranya tidak bersuara keras. Itu ketika sholat zuhur, ketika sholat asar ya. Kalau yang terang tadi yang di suaranya dilantangkan itu kan ketika sholat maghrib, isya, subuh. Dan yang ketujuh, at-ta'min inda intihai Fatihah. Membaca amin ketika selesai baca Fatihah. Yang kedelapan, qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Membaca beberapa ayat dari syai' minal Qur'an, dua ayat-ayat dari Al-Qur'an setelah Fatihah. Yang kesembilan, at-takbir indal intiqalat. Setiap kali melakukan gerakan maka baca takbir. Itu juga termasuk sunnah ayat. Yang ke-10, at-tasbih indar ruku' was sujud. Ketika sujud, ketika ruku', ketika sujud baca tasbih, itu juga sunnah ayat. Yang ke-11, wad'ul yadain ala awwalil fakhdhi fi jalsatit tasyahhud. Ya. Ketika di kedua tasyahud awal maupun tasyahud akhir, kita menaruh tangan kita di kedua paha kita. Ya. Itu juga sunnah hayat. Artinya apa? Di atasnya paha, bukan di sampingnya. Ya. Terus yang ke-13, at-tawarruk fil jalsah al-akhirah wal iftirash fi ghairiha. Pada duduk terakhir, itu duduknya namanya duduk tahiyat akhir, itu duduk tawarruk. Sedang yang lainnya duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal, itu namanya duduk iftirash. Itu juga sunnah hayat. Yang ke-13, as-shalawatul ibrahimiyah tsumma du'a ba'da tasyahhud al-akhir. Membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sampai seterusnya. Itu juga termasuk sunnah hayat. Yang ke-14, at-taslimah ats-tsaniyah. Salam yang pertama itu wajib, salam yang kedua itu sunnah, masuk dalam sunnah. Iltizamul khusyuk fi sa'iris shalah. Hendaklah khusyuk dalam setiap
sholat itu juga termasuk sunnah hayat. Jadi sunnah yang harus diganti dengan sujud sahwi itu pada sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Demikianlah perbedaannya. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini menambah pengetahuan kita dalam menjalankan ibadah salat. Untuk selebihnya saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.